Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan, nama kami adalah Raden Haji Abdul Halim Maratain, Jabatan Waka Kesiswaan Madrasah Tsanawiyah Al-Mu'awanah. Pendidikan kami adalah dari mulai diniyah Al-Mu'awanah, kemudian juga kami belajar di SD Hutan Poncol, Jaka Setia, Bekasi Selatan. Kemudian Madrasah Tsanawiyah Madrasah Aliyah di Ping Tambun. Kemudian juga kami melanjutkan ke Taisa. Dan kami tinggal di RT 06 RW 18 Kelurahan Jaka Setia, Bekasi Selatan. Saat ini kami akan melaksanakan kegiatan yang berada di sekolah kami, yakni MPLS, masa perkenalan lingkungan madrasah. Untuk itu kami akan memperkenalkan kepada siswa-siswi kami yang baru ingin bergabung di Madrasah Tsanawiyah Al-Mu'awanah, agar siswa-siswi kami lebih mengenal Madrasah Tsanawiyah Al-Mu'awanah, lebih luas lagi tentunya mengenal Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awanah. Maka kami akan menjelaskan tentang perkembangan Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awanah, Sekapur Siri, Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awanah. Baik, selanjutnya kami akan memberikan penjelasan tentang Sekapur Siri Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awanah untuk anak-anak kami yang belajar di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awanah, khususnya anak-anak yang baru bergabung di tingkat Madrasah Tsanawiyah Al-Mu'awanah. Anak-anakku sekalian, perkembangan Islam di Kampung Cager ini diawali datangnya seorang ulama yang menyebarkan Islam di Kampung Cager yang bernama Syekh Raden Mahadir, atau yang dikenal Mbah Mukalir, yang makamnya berada di selatan Madrasah Al-Mu'awanah. Banyak orang yang menyebutnya makam Jarobesi, dan letak makam Jarobesi adalah berada di belakang kami. Ini adalah makam Syekh Raden Haji Muhadir, orang yang pertama kali menyebarkan ajaran agama Islam di sekitar Kampung Cager ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat makbaroh Raden Haji Muhadir ini. Ayo, mari. Saya akan tunjukkan makam Syekh Raden Haji Muhadir yang orang pertama kali menyebarkan ajaran agama Islam di daerah sini. Nah, ini adalah makam makam Syekh Raden Haji Muhadir. Orang dulu mengenalnya adalah makam Jara Besi, karena di dalam situ ada jarok besi. Bisa diperlihatkan lebih jelas lagi barangkali ya, agar bisa kelihatan. Nah, jarok besi ini mungkin lebih tua dari saya ya. Lebih tua dari saya, dan itu adalah jaronya asli, besinya asli. Sudah sekian tahun tidak karatan itu besi. Inilah makam Syekh Raden Muhadir, atau disebut juga Mbah Mukalir,
dan orang banyak menyebutnya makam Jaro Besi. Nah, Baik, saya akan lanjutkan kembali para siswa-siswi. Bapak akan memperkenalkan kembali, meneruskan perkembangan Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awanah. Nah, dari Syekh Raden Haji Mahadir ini lahirlah keturunan-keturunan beliau, yakni Raden Jairi. Nah, Raden Jairi ini adalah makamnya yang berada di sekitar ruangan ini. Nah, dari Mbah Raden Jairi lahirlah seorang ulama yang dikenal di masyarakat sekitar Bekasi yang bernama Kiai Raden Umar atau yang dikenal Mbah Guru Keneng. Mbah Raden Haji Umar ini adalah salah satu keturunan dari Syekh Raden Haji Mahadir. Jadi Syekh Raden Haji Mahadir ini mempunyai anak adalah Mbah Raden Zairi. Mbah Raden Haji Zairi mempunyai putra adalah Mbah Raden Umar atau yang disebut Mbah Guru Keneng. Nah, saya akan perlihatkan di mana letak makam Mbah Raden Haji Umar itu agar tentunya para siswa-siswi dapat mengetahuinya. Maka yuk kita lihat di mana letak makam Mbah Raden. Sampai di makbarah Mbah Raden Haji Umar atau yang disebut Mbah Guru Keneng, dan ini adalah makamnya. Ayo kita lihat ke dalam. Dan di sini adalah Masjid Jami Al-Mu'awanah. Yang Masjid Jami Al-Mu'awanah ini sudah lama berdiri dan kemudian sudah beberapa kali pergantian pengurus, dan setiap pergantian pengurus itu kemudian ada perubahan bentuk masjidnya. Dan saya akan menjelaskan hanya pembangunan masjidnya sekarang ini adalah ketua bangunannya Kiai Haji Raden Kholili. Dan inilah bentuk masjidnya, yang di belakang ini adalah makam makbarah Mbah Raden Haji Umar. Yuk kita lihat ke dalam makam. Assalamualaikum ya Hajar. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Dan inilah makam Mbah Raden Haji Umar atau yang disebut Mbah Guru Keneng. Dan di sini juga ada makam istri Mbah Guru Keneng dan juga putra Mbah Guru Keneng, yaitu Mbah Raden Haji Mugni. Dan di sini juga ada keluarga besarnya. Ada makam istri daripada Mbah Raden Haji Mugni. Baik, ya akan Bapak jelaskan kembali dari Mbah Guru Keneng inilah mulai pendidikan yang dimulai dari pengajian rutin, yang diantaranya adalah pengajian kaum ibu setiap hari Jumat, kemudian pengajian kaum bapak setiap malam Senin, dan pengajian hari Jumat dan malam Senin juga sampai saat ini terus berjalan dengan baik, masih konsisten, dan kami akan menjelaskan tentunya lebih
lengkap lagi ya dari pengajian-pengajian yang sudah dirintis dari mulai Mbah Raden Haji Umar atau disebut Mbah Guru Keneng ini, yang sebelumnya dulu pengajian itu berada di kediaman Mbah Guru Keneng. Kemudian dilanjutkan pengajian tersebut oleh putra beliau, yakni Mbah Kiai Raden Haji Mugni, yang dikenal oleh masyarakat adalah Mbah Ustadz. Dan ini adalah makam Mbah Raden Haji Mugni atau yang disebut Mbah Ustadz. Banyak orang mengenal Mbah Guru Keneng bukan hanya di sekitar wilayah Kampung Cagir saja, tapi juga masyarakat luas banyak yang mengenalnya. Dan saya akan melanjutkan perjalanan tentunya untuk memperkenalkan para peserta MPLS, siswa-siswi yang baru yang bergabung di Madrasah Tsanawiyah Al-Mawanah. Yuk akan kita lanjutkan kembali. Iya, baik para peserta MPLS yang Bapak cintai, oleh Mbah Kiai Raden Haji Umar kemudian dilanjutkan oleh Mbah Kiai Haji Raden Mugni dengan mendirikan pendidikan yang bersifat formal, yaitu madrasah. Nah, ini adalah gedung madrasah yang ada dulu madrasah namanya Diniyah. Nah, madrasah Diniyah dari mulai nama Al-Jam'iyatul Wasliyah, kemudian sampai beberapa kali ada perubahan sampai akhirnya diberikan nama Madrasah Al-Mu'awanah. Nah, ini merupakan gedung yang dulu pernah dipakai pertama Madrasah Diniyah. Dari pendidikan madrasah ini muncullah murid-murid beliau yang diantaranya pada waktu itu adalah Ustadz almarhum Ustadz Mahfud, almarhum Ustadz Husin, almarhum Ustadz Haji Munajar, dan almarhum Ustadz Haji Incep Hambali. Dan rumah kediaman Kiai Incep Hambali berada di depan saya yang berhadapan dengan ruang guru sekarang. Dan ini juga dulunya adalah majelis taklim yang sekarang sudah berubah menjadi ruang guru, dan di atasnya lantai juga adanya adalah ruang kelas, kemudian juga ada ruang perpustakaan. Dari murid-murid ini kemudian mendirikan madrasah terus berkembang yang dimulai dengan nama Madrasah Ibtidaiyah yang kemudian sekarang sudah menjadi nama Madrasah Al-Mu'awanah. Dari Madrasah Ibtidaiyah kemudian ditambahkan kembali Madrasah Tsanawiyah Al-Mu'awanah, dan kita bisa lihat gedung Madrasah Tsanawiyah Al-Mu'awanah. Nah, ini adalah kantor kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tsanawiyah Al-Mu'awanah, dan ini adalah ruang lab komputer, kemudian yang sebelah kanan saya ini adalah gedung Madrasah Tsanawiyah 2 lantai. Dari Madrasah Tsanawiyah kemudian dikembangkan kembali. Jenjang berikutnya adalah Madrasah Aliyah. Nah, ini adalah gedung Madrasah Aliyah. Gedung Madrasah Aliyah ini kepala sekolahnya adalah Bapak Dr. Andes Mastur HM MPD. Kemudian dari Madrasah Aliyah ditambahkan kembali jenjang berikutnya adalah SMK Permata Bangsa. SMK Permata Bangsa yang alhamdulillah sudah beberapa kali meluluskan putra-putri dari SMK Permata Bangsa. Dan kita lihat ke
belakang ini adalah ruang aula. Ya, ruang aula artinya serbaguna yang di atasnya ada laboratorium lab komputer juga ya. Nah, yang dulunya ini adalah gedung madrasah diniyah yang sekarang menjadi madrasah aliyah. Nah, untuk gedung madrasah ibtidaiyahnya adalah kita lihat ini yang berada di depan saya, 2 lantai ya. Yang di depannya ada halaman untuk kegiatan eskul siswa-siswi yang berada di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awanah. Baiklah, saya akan memperkenalkan pendiri-pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awanah ya. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah foto almarhum Mbah Raden Haji Umar atau yang disebut Mbah Gun Keneng. Kemudian berikutnya adalah putra dari Mbah Raden Haji Umar, yakni Mbah Raden Haji Mugni. Nah, dari Mbah Raden Haji Mugni kemudian dilanjutkan oleh menantu beliau, yakni almarhum Ustadz Mahfud. Dari Ustadz Mahfud inilah kemudian pendidikan terus berjalan dan kemudian dilanjutkan dengan putra daripada almarhum Kiai Haji Raden Mugni atau Mbah Mugni, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Harmain Mugni MM. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang sekilas atau sekapur sirih tentang Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'awanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.